Jadi hari ini hujan cukup deras, banyak yang nggak datang juga, pasti mungkin kehujanan juga kawan-kawan kita ini, tapi nggak apa-apa ya saudaraku ya, biarlah ini tidak mengurangi semangat kita di dalam doa kita pada hari ini, karena kita harus menyadari bahwa doa itu adalah sesuatu yang sakral ya saudaraku ya, sesuatu yang sesungguhnya saat-saat yang sangat harusnya kita nanti-nantikan sebagai orang-orang percaya. Karena melalui doa Tuhan banyak bekerja saudaraku. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi kita sering hanya mengambil doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang benar yang bagaimana ya saudaraku ya? Tuhan benar-benar menginginkan hati kita betul-betul mengerti kebenaran ini. Tapi sebelum itu di dalam doa juga banyak hal-hal sebenarnya yang Tuhan bisa taruhkan kepada kita, bisa ajarkan kepada kita. Dan lagi di dalam doa juga ada juga namanya ucapan syukur. Syukur juga diikuti seringkali dengan permintaan. Tapi orang banyak datang berdoa hanya konsepnya itu hanya seperti meminta dan meminta. Seringkali ini menjadi sehingga itu doa menjadi kurang sakral ya saudaraku ya. Karena bagaimana ketika kita hanya tahu arti doa itu ada meminta, minta dan minta, kita hanya memikirkan kebutuhan kita saja. Kita lebih banyak memikirkan apa nih yang menjadi yang menjadi hasrat aku. Seringkali gitu, itu sifat manusia saudaraku. Tapi kita mau belajar dari 2 Raja-Raja 2 pada hari ini. Kita sama-sama buka dari 2 Raja-Raja 2, kisah tentang Elia dan Elisa ya saudaraku ya. Dimulai 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai ayat 12. Ayat 9 sampai ayat 12. Semua sudah dapat? 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai ayat 12. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutnya lah pakaiannya dan dikoyakkannya lah menjadi 2 koyakan. Saudaraku, Elisa adalah murid dari Elia. Jadi Elisa ini mentornya adalah Elia. Dan dalam perjalanan pelayanan mereka, Elisa selalu mengikuti Elia. Pada waktu itu mereka sudah berjalan sangat jauh sebenarnya. Mereka dari Gilgal, terus mereka pergi lagi ke Betel, terus mereka pergi lagi ke Yeriko, terus mereka pergi lagi, akhirnya mereka mau menyeberang sungai Jordan ya saudaraku ya. Jadi sebenarnya dalam kehidupan mereka sehari-hari pun mereka banyak belajar, mereka banyak bicara. Elisa mungkin dalam perjalanannya, karena kemanapun Elia pergi, Elisa ingin selalu dekat. Dia selalu ingin mendampingi Elia. Karena apa? Dia walaupun Elia ini bukan Tuhan ya, tapi dia adalah seorang yang dianggap banyak memberikan arahan sama dia, banyak memberikan pelajaran, sehingga dia ikuti. Dia pergi kemana dia ikut, dia berbicara. Dan dari situ Elisa juga belajar karakter dari Elia ya saudaraku ya. Dia belajar satu-satu, oh Elia ketika melakukan ini. Tapi waktu terdengar bahwa Elia akan diangkat naik ke surga, akan pergi meninggalkan mereka, sebenarnya Elisa juga pasti sudah galau ya saudaraku ya. Karena apa? Karena dia pasti berpikir, mungkin dalam perjalanannya dia udah mulai bertanya-tanya sama Elia, ini nanti gimana
ini ya, bangsa Israel ini. Mungkin sudah begitu kan ya, karena dia akan ditinggalkan, dia tahu akan ditinggalkan. Dan dia mungkin sudah bertanya-tanya, bagaimana memimpin raja-raja nanti supaya tetap takut akan Tuhan. Bagaimana membawa orang Israel ini supaya tetap berjalan di dalam Tuhan. Pasti dalam perbincangan mereka, karena mereka melayani ya, hidup melayani. Mereka benar-benar saat itu panggilan mereka adalah menjadi pelayan Tuhan gitu ya saudaraku ya. Abdinya Allah. Jadi mereka itu Elia itu sendiri, Elisa banyak sekali belajar dari Elia. Tapi pada saat itu saudaraku, waktu mereka masih di Gilgal, di Betel, waktu mereka masih di Jericho, itu belum terjadi permintaan itu saudaraku. Karena Elisa tetap masih merasa dekat aja, masih terus dia belajar dari Elia pada saat itu ya saudaraku ya. Lihat saudara. Pada waktu mereka menyeberang, ya, ketika mereka sudah menyeberang dari Sungai Yordan, saat itulah Elisa menyampaikan permohonannya, permintaannya kepada Elia. Permintaan yang menurut Elia permintaan yang cukup sulit, yang cukup mustahil, karena dia minta 2 bagian dari rohnya. Dia aja punya 1 bagian, artinya dia mau double porsi yang sebenarnya Elia sendiri mungkin memang di ayat ini bukan mungkin ya, dikatakan permintaanmu itu memang sulit. Itu yang terjadi saudaraku. Karena apa? Dia tahu permintaannya itu berat gitu. Tapi dia tidak bernegosiasi saudaraku ya, dia hanya diam, tapi dia hanya bilang, oh syaratnya ya kalau kau nanti bisa melihat aku naik, ya, kau mendapatkan itu gitu. Dan di situ Elisa mengerti sekali. Ketika dia masuk, dia waktu ketemu sama Elia, dia tidak katakan itu di Gilgal, saudaraku. Dia masih tetap berjalan terus dengan Elisa. Dia terus masih belajar dari Elia. Waktu sampai di Betel juga dia belum menyatakan permintaannya. Dia masih tetap mendampingi Elia. Waktu sampai di Jericho juga dia belum menyatakan permintaannya itu. Tapi permintaannya itu dia sampaikan ketika sudah menyeberang dari Sungai Yordan ya saudaraku ya. Artinya apa saudaraku? Seringkali dalam kehidupan kita ya, kita hanya taunya meminta dan meminta. Tapi kita tidak mengerti arti masuk, mendekat kepada Tuhan dahulu. Orang-orang yang sesungguhnya itu tadi makanya katanya firman Tuhan. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Artinya apa? Ada kuasa, ada hal-hal supranatural yang bisa terjadi ketika itu keluar dari orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Amin saudaraku. Jadi bukan hanya sekedar ini saja gitu, pokoknya aku datang berdoa, atau aku pokoknya menjadi pendoa, aku pokoknya sudah berdoa, aku pokoknya sudah melakukan aktivitas doa. Tidak saudaraku, Tuhan membutuhkan hubungan dengan kita. Seperti Elia saudaraku dan Elisa membutuhkan kedekatan dengan Elia, sehingga dia banyak belajar dari Elia. Dia mengenal karakter Elia, dia mengenal langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Elia. Untuk apa? Untuk mempersiapkan dia boleh dipakai oleh Tuhan untuk sesuatu tugas yang mulia saudaraku. Kita juga demikian saudaraku. Ketika kita datang kepada Tuhan dan hidup kita betul-betul mendekat sama Tuhan, hidup kita menyatu dengan Tuhan, hidup kita takut akan Tuhan, saudara, pasti permintaan kita akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin saudaraku. Makanya dia tidak takut waktu dia meminta hal yang besar. Seringkali orang merasa takut meminta hal yang besar. Betul? Karena mungkin apa? Saya tidak tahu. Bisa jadi karena minder atau karena merasa Tuhan itu seperti yang dia bayangkan, seperti sebesar kemampuan dia. Atau dia kurang percaya, atau dia merasa tidak yakin doanya akan dijawab. Tapi saudaraku, bagi kita yang mengerti, mendekatlah dengan Tuhan. Teruslah punya berhubungan dengan Tuhan. Belajarlah karakter Tuhan. Belajarlah kebaikan Tuhan. Belajarlah cara-cara Tuhan. Belajarlah bagaimana sikap-sikap Tuhan. Maka
kita akan waktu kita meminta sesuatu kepada Tuhan, pasti permintaan kita akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin saudaraku. Demikian juga kita jemaat Tuhan. Jangan takut kita meminta hal-hal yang besar. Karena apa? Ketika kita menyadari, Tuhan, aku mau meminta ini untuk sesuatu pekerjaanmu Tuhan di depan ini. Elisa meminta itu karena dia tahu dia akan melayani orang-orang Israel pada masa itu. Dan dia tahu ketika dia tidak punya roh seperti Elia, bagaimana nanti aku bisa menghadapi orang-orang Israel ini. Dan permintaannya itu saudaraku, sekalipun dianggap berat saudara. Elia sendiri mengatakan permintaanmu itu sukar. Tapi betul saudaraku, permintaan yang sukar itu bisa Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita jemaatnya. Ketika kita menjadi jemaat yang menjadi penurut-penurut Dia, yang menjadi jemaat yang mendekat kepada Dia, menjadi jemaat yang takut akan Dia, menjadi jemaat-jemaat yang rendah hati, yang benar-benar mau berpegang terus, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya saudaraku. Bukankah Tuhan suka ketika kita berdoa meminta untuk meminta sesuatu, karena kalau daripada kita minta-minta sama manusia, betul saudaraku. Karena kata Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya kepada Tuhan. Makanya saudaraku, di dalam ibadah kita juga, dalam penyembahan kita, dalam pujian kita kepada Tuhan, sebenarnya semuanya itu sedang membawa kita masuk mengenal Tuhan dalam keintiman yang lebih lagi, untuk kita siap ketika kita akan meminta kepada Dia saudaraku. Makanya disayangkan kadang-kadang ibadah orang mau datang terlambat ya. Karena apa? Dia lebih belum firman kok. Nantilah, belum terlambat aku karena belum mulai firman ternyata. Tidak saudaraku, dari mulai puji-pujian, dari mulai penyembahan kita kepada Tuhan, dari mulai kita benar-benar menaklukkan diri kita di bawah kaki Tuhan saudaraku, itu kita sedang masuk di dalam persiapan untuk dalam doa kita kepada Tuhan saudara. Dan Tuhan disukakan untuk itu. Nah, kita lihat kembali saudaraku. Ketika Elia melihat hal itu, katanya, Bapakku, kereta orang-orang yang berkuda. Kemudian dilihatnya lagi katanya gitu ya. Lalu direnggutnya lah pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Artinya saudaraku, betul-betul dia memiliki iman yang sungguh-sungguh percaya. Dan kita juga melihat ayat sebelumnya ini. Betul apa yang dikatakan Elia saudaraku. Itu terjadi. Itulah pekerjaan Tuhan. Perkataan mulut hambanya saudaraku, ketika itu diucapkannya dengan betul-betul pengertian mengenal Tuhan di dalam kehidupannya saudaraku, itu terjadi saudaraku. Jadi tidak sia-sia ketika dia berkata ya saudaraku ya, mintalah apa yang kau lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Coba, memang betul dia akhirnya diangkat saudaraku, itu terjadi saudaraku. Dan Elisa saudaraku mendapatkan jubah Elia itu. Dan dia percaya ketika dia sudah memintanya saat itu. Apa sebenarnya sikap Elisa di sini? Dia mempercayai bahwa apa yang dia minta itu sudah dikabulkan oleh Tuhan saudaraku. Sehingga apa yang terjadi setelah itu? Betul ya saudaraku, kemudian dipungutnya jubah Elia itu yang terjatuh. Lalu dia berjalan pulang dan berdiri. Dia mengambil jubah Elia yang terjatuh itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, terbagilah kembali, terjadilah mukjizat. Air sungai Yordan terbagi 2 seperti persis yang dilakukan oleh Elia. Sehingga orang-orang membilang roh Elia sudah hinggap kepada dia. Artinya saudaraku, ketika dia meminta sesuatu itu, dia mempercayai. Dia nggak hanya sekedar manis-manis di mulut saja, tapi dia betul-betul mengerti apa yang dia minta. Dia benar-benar percaya apa yang dia minta. Ketika permintaan kita itu untuk kemuliaan nama Tuhan saudaraku, untuk memuliakan nama Tuhan, supaya Tuhan ditinggikan, supaya Tuhan dimuliakan, saudara, pasti Tuhan akan mendengar, menjawab doa kita saudaraku. Kadang-kadang kita merasa, masa iya hal itu aja harus ku minta.
Itu bukan rendah hati juga saudaraku. Udahlah aku minta yang kecil-kecil aja lah. Nggak usah lah gitu. Tidak saudaraku. Kita pada jemaat ini saudaraku, jangan takut kita meminta hal-hal yang besar saudaraku. Termasuk untuk diri kita juga. Jangan tertuduh. Yang tertuduh itu adalah kalau kita tidak beres di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita masih menyimpan dendam, kita masih menyakiti orang, kita masih suka-suka kita bertindak melawan Tuhan. Beda saudaraku ya, kalau gitu ya bereskan dulu itu. Tapi beda ketika seseorang sedang bergumul untuk keadaannya. Itu tidak apa-apa saudaraku, dia datang kepada Tuhan. Mungkin dia masih susah lepas dari rasa pedih hati. Tidak apa-apa, itu namanya dia bergumul tapi dia tahu dia salah. Yang bahaya itu dia sudah salah tapi pura-pura tidak tahu salah. Ya, itu yang bahaya. Tapi kalau dia tahu dia salah dan dia sedang bergumul untuk melepaskan dirinya dari itu, gak apa-apa saudaraku. Doamu akan didengar oleh Tuhan saudaraku. Amin. Amin saudaraku. Nah demikianlah. Makanya Elisa tidak takut meminta hal-hal yang besar. Terjadi sama diri kita, gak apa-apa saudaraku. Kalau itu untuk kita bilang, kita katakan kadang-kadang mustahil, tapi sudahlah. Karena kita mengenal karakter Tuhan, karena kita mengenal siapa Tuhan kita. Dalam 3 minggu berturut-turut saudaraku, kita juga sudah diajarkan bagaimana karakter Tuhan yang kita sembah sebagai gembala, ya, menyediakan apa yang kita perlukan, membawa kita ke air yang tenang. Itulah Tuhan kita, menyertai kita di dalam jalan kebenaran, menuntun kita, menyegarkan jiwa kita, menuntun kita di jalan sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita disertai oleh Dia. Kebajikan dan kemurahannya itu selalu mengikuti kita. Oh saudaraku, luar biasa sekali. Semakin kita mendekat, semakin kita mengenal karakter Tuhan, semakin kita menyatu dan menyatu. Mintalah saudaraku, engkau tidak akan pernah salah meminta saudara. Bisa kita berdoa sama Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan lepaskan Tuhan kami dari hutang-hutang kami. Karena apa? Karena kami mau melayani Tuhan dengan bebas, dengan merdeka, tidak jadi batu sandungan. Kami tidak mau menyakiti orang-orang yang kami hutangi. Sehingga tidak bisa bersyukur kepada Tuhan karena uangnya belum dikembalikan. Itu adalah doa yang benar-benar tulus saudaraku. Bukan karena mau hebat-hebatan saudaraku ya. Karena apa? Ketika saya mengatakan itu, karena saya memang punya visi. Kami punya visi di depan ini untuk lebih lagi dipakai oleh Tuhan. Jadi saudaraku, tidak ada yang terlalu memalukan ketika kita minta. Tapi yang penting di depannya, kenallah Tuhan kita, mendekatlah. Seperti Elisa yang selalu mendekat kepada Elia. Dia belajar karakter Elia, dia belajar sifat Elia, dia meniru sikap-sikap Elia. Untuk apa? Untuk dia boleh melayani bangsa Israel. Untuk dia boleh menjadi penasehat, menegur raja-raja Israel pada masa itu. Kalau itu ada pada kita saudaraku, Tuhan pasti lakukan saudaraku dengan bersegera dalam hidup kita. Tapi jangan gengsi, jangan malu. Minta sesuatu dengan ketulusan hatimu, bersihkan diri kita. Betul-betul kita menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan dan menyatu dengan Tuhan, melekat pada Tuhan. Saudara, kita akan mendapatkan jawaban demi jawaban daripada Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Sebentar kita akan berdoa. Jangan malu. Kalau kita meminta ini, kita akan meminta tanah ini pada Tuhan. Tapi Tuhan, sekian ribu meter uang kami aja untuk membuat gereja aja susah kali waktu itu mengumpulkannya 200 juta saja. Itu pikiran kita, tapi keluar kita dari kota itu saudaraku. Ketika kita menyadari Tuhan, kami mau Tuhan menjangkau kota ini Tuhan. Kami mau punya tempat demi tempat Bapa. Untuk kami boleh membangun sesuatu yang baik di sana. Dan kami boleh Tuhan melakukan sesuatu dengan adanya tempat demi tempat lagi yang boleh kami kerjakan. Saudaraku, tidak ada yang terlalu memalukan. Tidak ada yang terlalu susah. Kadang-kadang kalau kita mulai merpakai pikiran kita sendiri, kita takut untuk berjalan di dalam sesuatu yang supranatural saudaraku.
Tapi keluarlah dari situ, keluarlah. Apapun saudaraku, apapun yang mau kita minta. Mungkin kita bilang, Tuhan utus aku Tuhan ke bangsa-bangsa. Aku mau Tuhan ke Afrika. Kenapa kita nggak berani katakan itu? Aku mau Tuhan, tapi siapalah aku ya? Tapi ya kalau memang itu percaya bahwa Tuhan mendengar engkau dan mau melakukan itu di dalam engkau. Makanya persiapkan dirimu, jangan mau bilang, aku mau ke ini. Tapi kita membilang yes no aja nggak ngerti gitu. Gimana lah nanti itu di bandara aja udah disuruh pulang kita karena nggak ngerti bahasa Inggris. Nah, gitu ya contohnya ya saudaraku, sesuatu yang kita memang sudah Tuhan taruhkan, Tuhan untuk sesuatu yang benar-benar mau dipakai untuk pelayanan dalam hidup kita, untuk memuliakan nama Tuhan. Minta kepada Tuhan, mungkin kau minta, Tuhan aku mau jadi pengusaha. Aku bekerja terlalu terikat waktuku Tuhan, dan kadang-kadang aku tidak punya waktu sama sekali. Dan aku sudah kayaknya panggilanku Tuhan memang di sana. Minta sama Tuhan. Tapi sebelum itu dekatlah kau sama Tuhan. Amin. Jangan ujuk-ujuk kau minta, pokoknya aku minta ini Tuhan, aku minta ini. Itu nanti akhirnya kita puaskan untuk kedagingan kita saudaraku. Amin saudaraku. Apapun itu saudaraku, jangan takut. Aku minta satu gunung, aku minta satu ini. Enggak apa-apa saudaraku. Jangan kau minder, jangan kau takut. Firman Tuhan ini hari ini katakan sungguh-sungguh Elisa mengerti kebenaran itu. Sekalipun Elia katakan yang kau minta itu sangat sulit. Betul ya saudaraku ya? Sangat sulit. Coba, yang kau minta itu sangat sulit. Yang kau minta itu adalah sukar. Coba, sukar. Tapi terjadi enggak? Terjadi karena apa? Motivasinya, hidup dia, kehendak dia sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Kita akan berdoa saudaraku. Beranilah minta hal-hal yang besar. Mungkin apa itu? Silakan kita juga mau, mungkin jangan takut kita minta saudaraku. Tanah ini seluruhnya yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Kenapa kita takut? Kita minta tempat demi tempat. Kita minta apalagi kekayaan bangsa-bangsa dibawa ke gerejanya. Kita minta jiwa-jiwa boleh datang ke tempat ini. Kita minta tempat ini juga bisa penuh. Untuk apa dibangun besar-besar kalau hanya untuk kosong? Betul nggak saudara? Ya. Tapi kita bisa minta itu, kita bisa minta gedung yang lebih bagus lagi, nggak apa-apa. Asal itu saudaraku, didapatinya lah jemaatnya menjadi penurut-penurut yang mendekat kepada Dia, tahu memuji dan memuliakan Dia, sehingga permintaan yang keluar itu adalah bau harum di hadapan Dia, doa yang sakral di hadapan Dia. Tidak sekedar manis-manis di mulut saja, tapi doa yang hidup, yang naik kepada surga saudaraku. Amin. Kita mau berdoa buat Natal, kita berdoa untuk Natal yang berbeda mungkin. Ada lawatan Tuhan terjadi atau ada penjangkauan terjadi. Bisa saja saudaraku ya. Ayo panitia Natal juga bersehati datang pada Tuhan. Bertanya pada Tuhan lebih lagi. Minta sesuatu kepada Tuhan. Sehingga semuanya kita para pelayan Tuhan disegarkan. Mari kita datang pada Tuhan. Amin.